Bunga Citra Lestari bermain sangat bagus di situ. Bunga Citra Lestari? Mirip BCL nggak sih? Si Oh, Nanonya? rambutnya? Mukanya. Enggak dong. Semuanya tuh mirip BCL loh. Jangan-jangan. Sawadikap. Sawadikap. Saya Sana. Oh iya gitu ya? Iya, ada Kapun nanya. kap. Kapun kap. Daniel nah. Iya. Nah, ngomongnya harus cempreng gitu. Apa kabar? Sawadikap. Hai, udah seru Warga belum sih? Gajah Mada dan sekitarnya. Bener. Hari ini ya, kita syuting Apa? bioskop Gajah Mada. Ada Gajah Madanya di sini. Ya. Buat yang nggak tahu Gajah Madanya kayak apa, kasih lihat dong Gajah Madanya. Dong, sini dong. Itu Iya. dia. Ada patih Gajah Mada di situ. Sudah sawadikap. Hari ini kita akan review satu film dari Netflix Thailand. Oh iya. Thailand. Nah, gitu juga. Kita mau review film Pimak. Udah ada Pimaknya. Kamu tahu Pimak nggak? Enggak, apa Itu kuntilanak gitu. Versi Versi Thailand. Thailand. Disapa dulu, kita belum bioskop Gajah Madanya dong. Oh iya baiklah. Selamat datang di bioskop Gajah Mada. Tapi udah serem belum sih? Lumayan. Biar rasa takutnya Daniel Hari tuh. ini tuh lagi serem-seremnya loh. Dia syuting begituan kan. Sonora tuh lagi horor-horornya loh hari-hari ini. Oh iya sih, serem. Tapi nggak apa-apa membangun suasana horornya gitu. Oh kan. iya, tapi suasana horor hari-hari ini dinetralkan dengan hadiah dari Ganjar Pranowo untuk saya Sauli. Pak Ganjar, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Ganjar. Dapat satu petak rumah di Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah. Pokoknya ya. Saya warga Temanggung loh Pak, kalau saya nggak dapat hadiah Pak. Kenapa jadi bahas Oh iya itu bener. sih Pak? Kita mau bahas Girl from Nowhere. Yes. Gadis nggak tahu entah di mana. Mana-mana ya bener. นักเรียนทุกคนล้วนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนอันดีงามมาตลอดจนกระทั่ง แกว่าเธอเป็นเด็กใหม่ จะลงโทษสถานเบา ช่วยพูดเร็วๆหน่อยได้ไหมคะนันน้องง่วง เราจะยอมให้เด็กใหม่ มาสร้างความแตกแยกให้กับโรงเรียนเราอย่างนั้นเหรอ เด็กใหม่ใช่ปะนันโนะฝากตัวด้วยนะ เรื่องความรักเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกนะ เดี๋ยวสิ เราต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่อะ 10 Berkisah tentang sesuai dengan judulnya, gadis yang entah dari mana gitu kan. Nggak tahu kita dari mana, pokoknya di sini namanya adalah Nano permen Nano manis asam asin ramai rasanya. Itu dia nama lengkapnya. Si Nano ini hobinya adalah Kenapa jadi kamu yang cerita Oh iya, sih? Bu. Kan tadi ngasih ke Maaf. saya. Hobinya Jadi- pindah sekolah. Lanjut. Si Nano gadis nggak tahu dari mana-mana, pokoknya dia adalah gadis cewek yang digambarkan dia punya kekuatan misterius. Ya nggak sih? Ya kan, punya kekuatan misterius. Dia itu datang selalu jadi murid baru di tiap-tiap sekolah. Selalu jadi murid baru, nanti di sekolah jadi murid baru, sekolah jadi murid baru. Di situ dia mau mengulik lah ya sisi apa sih sisi lain dari tiap manusia gitu nggak sih? Jadi ini adalah sinetron Hidayah versi Thailand sebenarnya. รับนันโนะเข้ากลุ่มได้หรือยัง9 ถ้าผมไม่ได้เอาขวดไวน์ออกมาจากรถอะป่านนี้มันนอนคุกแล้ว 7ไฟคือแขน วาวคืออก มาทำพร้อมๆกับเจนเลยนะคะ6 5เธอก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ย4 ทุกคนยืนขึ้นถอดเสื้อออก 3 2 1 Si Nano ini adalah penghukum yang jahat-jahat. Ya kan, yang tukang nyontek, pasti kena yang membuli hukumannya. teman, menghamili anak gadis, gitu. Kau Si Nano masih ini. gadis atau sudah janda? Boleh dijawab? Boleh dong. Apa? Aduh. Memang diriku sudah apa sih? Gitulah. Ya sih. Jadi gara-gara Gajah Madanya sih. Jadi Lanjut Pak, kenapa sih? Siapa mana ya? Kisahnya, inti kisahnya begitu ya. Bagaimana Nano selalu datang di tempat sekolah yang baru. Bayangkan saja 8 episode dan 10 episode, ya kan? Si krunya tiap hari pindah sekolah gitu untuk syuting. Nano ini itu tadi selalu menjadi penghukum buat si
manusianya. Misalnya di season 2 episode yang pertama itu diceritakan ada satu cowok yang menghamili banyak gadis tapi nggak diapa-apain, gitu ya, nggak dihukum, nggak dimarahin sampai si Nano ini menggoda dia dan akhirnya cowoknya lah yang hamil, gitu. Beneran, cowoknya ditetapin hamil. Cowoknya ditetapin hamil setelah berhubungan dengan Nano gitu. Kemudian cowok si hamil ini berdamai dengan cewek yang sebelumnya dia hamili gitu-gitu. Isunya adalah aborsi, bagaimana anak-anak kecil itu hamil di luar nikah kemudian memilih untuk aborsi dan Nano datang untuk memberi hukuman pada si cowok. Tapi yang di season 2 ini nggak tahu sih, kalau di season 1 kan dia lebih ke anak-anak SMA kan yang dilakukan oleh anak-anak SMA. Sama. Season 2 di juga sekolah berarti. maksudnya. Masih di sekolah-sekolah juga kan. Nggak naik-naik dia. Pindah sekolah mulu. Pokoknya intinya seperti itu. Nano gadis entah dari mana punya kekuatan misterius. Dia datang ke sekolah-sekolah yaitu untuk jadi, ya dia ngasih hukuman sama orang-orang yang jahat, yang melakukan kayak yang atau nggak jahat juga, tapi memang dia tahu ada kecenderungan untuk melakukan hal yang jahat gitu tuh. Jadi kayak cuma nyolek doang, dicolek dikit juga nanti bikin kesalahan nih gitu. Modelannya gitu, cerita Girl from Nowhere. Ada juga satu episode yang menceritakan bagaimana Nano membantu temannya dengan cara yang nggak biasa. Jadi Nano membuka satu bisnis di sekolahnya dengan menyewa satu gedung yang gue bisa melakukan apa saja gitu, sampai suatu hari ada seorang anak kok nggak pernah minta bantuan ya gitu. Nah si anak ini akhirnya minta bantuan untuk pura-pura punya rumah mewah, gitu ya. Kemudian teman-temannya datang dan hukuman untuk si anak yang berbohong ini adalah orang tuanya dijadikan pembantu di rumah mewah itu gitu. Akhirnya endingnya adalah kedua orang tuanya dipukulin berdarah dan akhirnya malah dibantu nih sama teman-temannya, ada segepok uang yang membantu utang-utang si orang tuanya. Itu kan salah satu episode di season 1. Tapi paham maksud dari film yang itu? Enggak. Jadi sebenarnya ini langsung ngomong aja kali ya, Nggak apa-apa dong. Plus minusnya gitu ya. Jadi maksudnya bagus dari film ini adalah plot twistnya. Twistnya adalah kalau yang kita ngambil dari episode yang tadi Daniel cerita. Jadi itu di awal tuh Nano tuh bilang uang itu bisa dipakai untuk apapun, ya kan? Uang bisa dipakai untuk apapun. Dia nyewa satu ruangan di sekolah itu. Terus semua orang yang butuh apapun bisa bayar pakai uang. Berarti kan statement dia benar di awal. Betul. Uang bisa dipakai untuk apapun. Betul. Gitu. Sampai satu waktu ternyata ada temennya yang memang nggak pernah mau butuh tolongan dia karena dia berbohong gitu. Dia ternyata nggak punya duit. Nggak punya duit, kere gitu kan Bun. Ya udah akhirnya. Sombong dia bisa dapat hadiah dari Pak Ganjar. Bahas aja terus Pak. Terus akhirnya si anaknya ini tadi nyuri duit bapaknya kan, iya duit benar. bapaknya buat dia bisa tolong dong teman-temanku pada mau ke rumah nih, tolong cariin aku rumah yang gede. Bener, pakai uang bisa beli lagi nih untuk dia. Tapi plot twistnya adalah bapak mamanya nih yang jadi si pembantunya. End of story masih dengan statement yang sama, uang bisa membeli segalanya. Di end of story bapak mamanya udah habis babak belur, uangnya dikasih ke mereka kan, upah tutup mulut. Kan berarti uang bisa untuk membeli upah tutup mulut mereka. Makanya di scene terakhir mama bapaknya cuma bilang, "Gimana kemahmu? Aman, baik." Itu. Tuh, jadi plot twistnya di situ kan? gitu loh. Dan itu Sepanjang episode akan plot twist terus sampai saya nggak paham itu ceritanya apa sebenarnya. Tapi menarik, plot twist ini yang bikin penasaran. Series ini sepanjang series. Saya sendiri sepanjang season. Sepanjang 2 season. Gue kenapa sih hari ini? nggak tahu. Gara-gara serem semalam ya? Sugar rush ya. Yang saya suka dari film ini adalah satu fresh idenya. Idenya fresh. Ceritanya sedikit bosan di season-season tengah gitu karena konfliknya di settingnya sama gitu ya, di sekolah gitu, anak baru dan sebagainya. Tapi peran Nano yang pintar, cantik, kemudian bisa menyelesaikan banyak hal, itu yang menarik untuk ditonton. Bener, itu kalau yang
Positifnya kalau di aku adalah season ini, si seriesnya ini dia tuh satu episode habis. Oh, iya. Jadi udah satu ini selesai 45 menit sih, agak lama sih memang, cuman udah langsung habis dengan case yang berbeda-beda itu sih. Yang benar katanya Daniel juga lebih fresh, yang memang anak muda banget. Ya contohnya aja dulu zaman-zaman SMA yang suka nulis-nulis di papan di dinding apa segala macam, si ini jelek, si itu jelek, atau kayak misalnya senang sama siapa tapi sosok selingkuh apa segala gitu-gitu. Jadi memang case-nya adalah kasus-kasus yang anak muda banget gitu sih. Itu kalau positifnya. Negatifnya Ya nggak suka adalah, saya pikir Nano ini sosok cantik yang pintar gitu. Tapi di episode kesekian dari season 1 diceritakan bagaimana Nano ini nggak mati-mati. Udah dikubur nggak mati, dipukulin pakai agak Susana ya sekop, Pak. agak Susana gitu, nggak mati-mati juga. Itu yang akhirnya bikin saya kok gini sih gitu. Maksudnya nggak ketahuan dia ini makhluk apa gitu, yang jadi nggak masuk akal ceritanya. Bener. Ya itu juga yang nggak disuka mungkin ada ya namanya series itu. Mungkin dari bapak produser Thailand yang bikin Girl From Nowhere juga tidak expect akan segede ini, ternyata se-booming ini ya. Jadi ada beberapa episode yang dia itu loncat, yang maksa banget alurnya gitu sih. Lebih ke situ sih, sisanya fine aja. Yes, itu dia. Banyak adegan kekerasan dan juga seks. Bener. Jadi silahkan Kesenangannya untuk Daniel. Nano. Ya silahkan ditonton dengan bijaksana, terutama buat yang ingin mendampingi putra-putri Anda. Enggak sih, putra-putri Anda please jangan diajak Kalau nonton. putra-putrinya usianya 19 tahun? Boleh kan? Terserah. Silahkan ya untuk Nilai. ditonton. Nilainya adalah Depannya 7. 7 aja. 7, Oh, 7 pas. 7,2 deh. Oh, oke, 7,2. 7,21. 7,213. Udah belum? Udah. Nilainya 79 deh, 7,9. Wow, tinggi ya. Karena satu season selesai, satu episode selesai, Ya, episode selesai betul. itu sih. Tuh. Bisa ditonton ya, Bunga Citra Lestari bermain sangat bagus di situ. Kok Citra Lestari? Mirip BCL nggak sih si Oh, Nanonya? rambutnya? Mukanya. Enggak dong. Semuanya tuh mirip BCL loh. Jangan-jangan? Enggak. Enggak BCL Mirip juga BCL, deh. silakan tonton ya. Dotcom doang. Oh ya, ketawanya gitu. Nano, Gitu kan? Nano, bermain Nano. Serem ya. Udah yuk.